kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang kata dasar dan imbuhan. Mohon diperhatikan video berikut ini. Dalam bahasa Indonesia, bentuk kata terdiri atas dua macam, yaitu kata dasar dan kata bentukan. Kata dasar merupakan suatu kata yang utuh dan belum mendapat imbuhan apapun. Dalam proses pembentukan kata, kata dasar menjadi dasar bagi pembentukan kata lain yang lebih luas. Kata dasar disebut juga bentuk dasar, kata asal, atau dasar kata. Kata bentukan merupakan kata yang sudah dibentuk dari kata dasar dengan menambahkan imbuhan tertentu. Kata bentukan disebut juga dengan beberapa istilah, misalnya kata turunan atau kata berimbuhan. Dalam penggunaannya, kata dasar tidak menimbulkan masalah. Sebaliknya yang terjadi dengan kata bentukan. Masalah yang sering terjadi adalah masih banyak kata bentukan yang tidak benar yang selama ini digunakan oleh masyarakat dalam berbahasa, baik tulis maupun lisan. Kata bentukan yang sering digunakan dengan tidak benar adalah yang dibentuk dengan pengimbuhan, misalnya merubah, pengerusakan, memeringati, dan mengetrapkan. Bentuk-bentuk tersebut tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam pembentukan kata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak ada kata dasar rubah, kecuali rubah yang berarti binatang sejenis anjing ya. Yang ada adalah kata ubah. Jika ditambah dengan awalan me, bentuknya menjadi mengubah. Jika ditambah dengan imbuhan peran, menjadi perubahan. Jika diberi awalan di, menjadi diubah. Sehingga kata yang baku adalah mengubah, diubah, dan perubahan. Dalam bahasa Indonesia, salah satu cara pembentukan kata adalah dengan pengimbuhan. Pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan pada kata dasar. Imbuhan yang lazim digunakan adalah awalan atau prefiks, akhiran atau sufiks, sisipan atau infiks, dan gabungan imbuhan yang terletak pada awal dan akhir kata atau konfiks. Berikut ini contoh-contoh kata dengan imbuhan yang berupa awalan, akhiran, sisipan, dan gabungan imbuhan. Awalan me dan pe relatif sering menimbulkan masalah karena adanya variasi bentuk untuk awalan me dan pe. Ada 6 variasi bentuk. Yang pertama adalah awalan me dan pe tidak berubah jika dirangkaikan dengan kata dasar yang berawalan fonem r, l, m, n, w, y, ng, dan ny. Berikut ini contoh-contohnya. Variasi yang kedua adalah awalan me dan pe berubah menjadi mem dan pem jika dirangkaikan dengan kata dasar yang berawal dengan fonem p, b, f, dan v. Berikut ini contoh-contohnya. Variasi yang ketiga adalah awalan me dan pe berubah menjadi men dan pen jika dirangkaikan dengan kata dasar yang berawal dengan fonem t, d, c, z, dan sy. Berikut ini contoh-contohnya.
Awalan me dan pe menjadi meng dan peng jika dirangkaikan dengan kata dasar yang berawalan dengan fonem k, g, h, kh, dan vokal. Berikut ini contoh-contohnya. Variasi yang kelima adalah awalan me dan pe berubah menjadi men dan pen jika dirangkaikan dengan kata dasar yang berawalan fonem s. Berikut ini contoh-contohnya. Variasi yang keenam adalah awalan me dan pe berubah menjadi menge dan penge jika dirangkaikan dengan kata dasar yang hanya terdiri atas satu suku kata. Berikut ini contoh-contohnya. Pada contoh-contoh tadi telah diberikan contoh bahwa untuk fonem K, P, T, dan S pada awal kata dasar akan luluh jika mendapatkan awalan me dan awalan pe. Perubahan dan peluluhan tersebut terjadi karena fonem-fonem K, T, P, dan S mengalami proses nasalisasi, yaitu proses penyesuaian fonem atau bunyi dengan fonem-fonem yang homorgan atau sebunyi. Jadi, proses nasalisasi dan asimilasi bunyi itulah yang menyebabkan timbulnya perubahan dan peluluhan pada fonem K, P, T, dan S.